Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bakatunas dan masih seputar bonsai. Jinak-jinak merpati, julukan untuk merpati, dan itu saya tempatkan juga julukannya buat si bahan loa seperti ini. Artinya loa si dongkelan itu gampang-gampang susah. Sedikit saja media awalnya salah, dia akan mudah sekali mati ya untuk loa si dongkelan. Dongkelan tersebut yaitu pemutusan pada bagian akar utama. Kalau untuk yang secara yang kecilnya, mamenya, cabut akar, itu masih bisa 90% bisa hidup kembali. Namun untuk pemutusan paksa pada bagian akar utama itu membutuhkan proses dan penempatan pada media tanam yang tepat. Contohnya seperti ini saya tempatkan pada media tanam programan tanah setengah dengan perbandingan pasir 1. Jadi saya udah beberapa kali mencoba, dan ini saya mau menunjukkan hasil dongkelan loa walaupun ukurannya tidak sama, namun saya memakai 3 media tanam yang berbeda. Untuk ini saya bilang cukup tepat ya, tanah bercampur dengan pasir, dan ini tumbuh dengan subur. Kemudian saya menunjukkan yang dengan media tanam tanah merah full. Ini media tanamnya tanah full dari kebun ya, bercampur sih dengan kerikil-kerikil seperti ini. Namun pertumbuhannya sedikit subur ya, tapi saya melihat subur-subur ini subur-subur seperti subur-subur layu. Artinya tanah merah ini terlalu mengandung air ya. Untuk loa sendiri saya pikir tidak terlalu suka untuk programan awal dengan air, kandungan air di dalam medianya terlalu banyak seperti ini. Ini bisa kita atur lewat pengaturan penyiraman, artinya 2 hari sekali baru kita siram biar tidak terlalu basah pada bagian akar. Sebab akar yang baru, akar hasil dari potongan ini, akar serabut susu yang masih putih, dia rentan sekali dengan air. Dengan air cukup berlebih, dia akan mudah sekali terjadi pembusukan. Teman-teman harus hati-hati menggunakan media tanam seperti ini. Ini adalah media tanam dari hasil pembakaran sampah ya. Mungkin ini karena terlalu banyak racun, artinya pembakaran sampah itu sendiri bukan cuma sampah organik, tapi sampah anorganik pun ikut terbakar di sana. Maksudnya plastik, segala styrofoam ataupun apa ikut terbakar. Jadi bentuk tanah itu seperti ini, becek. Nah inilah programan yang saya coba di tanah seperti ini. Sudah tumbuh sebenarnya, cuman nah lihat ini lama-lama mengering, layu, mengering dan mati. Ini saya pikir udah habis akar pada bagian bawah akar. Nah malah tidak terjadi sama sekali pengakaran awal di sini. Nah dia malah basah dan busuk pada bagian kulit. Ini udah terlihat pembusukan ke seluruh bagian batang. Memang awalnya udah bagus, sudah hampir seperti ini. Sudah hampir seperti ini, tumbuhnya bareng. Ini emang saya dongkel bareng berapa biji, berapa pohon ya untuk perbandingan. Yang ini tanah merah cukup lumayan bisa, cuman kita tinggal mengatur perairan atau penyiraman. Dan yang tanah bakaran tadi mungkin kurang tepat untuk programan awal loa ya. Jadi kalau untuk pun tanah pembakaran yang digunakan itu harus tanah bakaran full sampah-sampah organik seperti daun-daunan ataupun sisa-sisa dari dapur ya, seperti nasi bekas yang dibuang. Itu sendiri bisa menunjukkan banyaknya unsur hara pada media tanam seperti itu dibandingkan dengan asal-asalan macam tanah bakaran bercampur dengan sampah anorganik. Kenapa saya bilang tepat untuk media tanam tanah 1 campur pasir setengah itu? Nah seperti ini, saya memprogramnya
sudah beberapa pohon yang saya program, artinya dari dongkel kemudian sungkup. Nah untuk sungkup sendiri saya memberitahu ya, untuk sungkup jenis loa ini tidak butuh waktu lama seperti serut. Serut artinya memakan waktu sekitar 2-3 minggu. Kalau untuk loa sungkupan, mungkin ini saya sendiri menyungkupnya hanya paling lama itu 1 minggu. Ketika dia sudah mulai tumbuh tunas macam ini, udah langsung saya buka dan saya tempatkan di tempat yang teduh. Kemudian diatur waktu penempatannya, harus kena matahari pagi dan kemudian full bisa matahari dari pagi sampai sore. Dia sendiri ketika ini kering dia akan turun ya, daun ini akan turun atau layu. Kemudian kita siram pada sore hari dan dia akan kembali segar pada malam hari. Artinya untuk media yang tepat ya seperti ini. Ini sudah saya mencobanya sekitar beberapa pohon dengan media tanam ini dan alhamdulillah tumbuhnya bagus. Ini untuk yang ini udah pruning 1 kali ya. Pruning 1 kali, ini jadi daun udah agak mengecil. Ini juga pruning 1 kali. Ini hampir berbarengan waktu itu huntingnya. Nah ini untuk pemotongan pemilihan percabangan, usahakan misalkan cabang yang ini mau kita pakai, usahakan jauh memotong sekitar 15-20 cm pada bagian cabang yang mau kita pakai, seperti ini. Ini artinya loa itu mudah sekali mengering pada bagian hasil potongan seperti ini. Ini kering ini. Nah, ini kering rembet sampai ujung sini. Nah, di sini dia baru berhenti. Ketika kita pengen memprogram batang di sini, kemudian kita potong di sini, ini tidak akan tertolong sampai sini. Pasti dia akan terus lanjut ke sana sampai menemu percabangan hasil potongan di alamnya seperti ini. Nah, ini hasil buangan-buangannya. Nah, ini juga sama. Ini percabangan yang mau saya pakai di sini. Dan saya motong pada bagian sini. Artinya ada jeda jarak antara batang yang mau kita pakai dengan batang utama yang tadinya tumbuh liar, dipotongnya segini. Nah ini yang mau dipakai di sini. Artinya ya itu tadi jeda ya, ada jeda sedikit. Mungkin teman-teman bisa melakukannya 15-20 cm untuk pemakaian cabangnya. Ini juga kering pada bagian atas dan berhenti di sini. Ini udah cukup banyak, tadi udah rimbun ya. Sengaja saya memilih, sudah saya seleksi batang-batangnya yang di sini saya buang seperti ini. Saya tidak ingin memakainya di bagian-bagian sini. Nanti mungkin yang ini akan dipotong juga. Karena ini udah kering ya. Ini akan kita rapikan. Yang jelas kita mau menunjukkan bagaimana media tanam yang tepat lah untuk program awal loa ya. Usahakan gunakan pasir plus tanah. Cuman pasir perbandingannya pasir itu 1 dan tanah setengah. Dengan penyiraman 1 kali sehari di musim kemarau. Untuk musim hujan tidak perlu disiram setelah buka sungkup ya. Untuk buka sungkup terlalu lama pun jelek untuk loa, itu akan terjadi pembusukan ya, atau penjamuran pada bagian batang walaupun sudah dicuci. Sebab loa sendiri kadang tumbuh di dekat tempat sampah walaupun batang itu sudah kita cuci, ada celah-celah yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh air, kemudian masih ditempati jamur-jamur yang menyebabkannya menjadikan busuk pada bagian batang pada sungkupan awal. Oke, ini sekitar loa ya. Semoga teman-teman juga yang bilang loa itu mudah-mudah gampang ya seperti itu. Jadi usahakan kita harus mutar terus bagaimana si loa itu sih sebenarnya harus memakai media apa yang tepat agar dia bisa tumbuh untuk dongkelan yang sebesar lengan seperti ini.
ketika kita tidak mau menempatkannya di ground dahulu ya. Ini juga saya tempatkan di tempat seperti ini. Sengaja saya pengen menguji pada bagian media tanam yang saya punya. Untuk pupuk sendiri ini belum sama sekali belum menggunakan pupuk. Saya pikir ini masih bagus ya, belum memakai pupuk apapun untuk mendorong pertumbuhannya. Mungkin ya setelah ini saya bisa menggunakan NPK ataupun pupuk kandang untuk proses selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman pecinta bonsai, khususnya pemula yang sedang memprogram loa tapi ternyata susah untuk hidup. Ya coba untuk media referensi saya yaitu pasir bercampur dengan tanah merah. Ya, semoga menjadi edukasi buat teman-teman semua dan boleh mencoba media tanam yang saya referensikan tadi. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.